Bu Kaban. Terima kasih Pak Adrianus, Pak Agus, Pak Andri Heri, Pak Edward sebagai narasumber. Saya akan izin share paparan. Nah ini yang oke. Jadi survei 3A penting nggak sih? Nah, nanti jawabannya serahkan kepada peserta masing-masing. Jadi survei 3A itu yang nanya nih, transparan, informatif, great, action, and aktual. Jadi yang digagas oleh Pak Asep waktu itu, saya sendiri dan Pak Ade, makanya 3A. Kemudian saya akan bercerita tentang reformasi birokrasi itu masih meninggalkan 3 persoalan. Yang pertama penyalahgunaan wewenang, kemudian praktek KKN, kemudian lemahnya pengawasan. Nah, pemerintah kemudian membangun satu program yang namanya pembangunan zona integritas supaya RW-nya lebih konkret. Nah, prosesnya, salah satu prosesnya adalah proses identifikasi satker yang berpotensi diusulkan memperoleh sertifikat BPK dan BBBM. Proses identifikasi ini kita lakukan dengan melakukan survei internal secara mandiri. Tapi hati-hati, pada saat melakukan survei di sini, boleh manual nggak boleh, boleh elektronik nggak boleh. Nanti perbandingannya manual dengan elektronik saya sampaikan sekilas. Kuncinya yang pertama dalam melakukan survei adalah jujur. Karena apa? Menpan juga akan melakukan survei secara eksternal pada saat teman-teman TPN melakukan evaluasi. Jangan sampai nanti survei internalnya bagus banget, tiba-tiba survei eksternalnya jeblok. Berarti kan ini ada hal yang diperkirakan tidak jujur. Jadi tujuan survei itu apa sih? Mengetahui kebutuhan penerima layanan, mengetahui permasalahan yang ada pada satker pemberi layanan secara cepat. Nah, kalau 2 ini tidak dapat, maka akan sia-sia kita melakukan survei. Jadi kita bisa merespon dengan cepat dan terfokus kebutuhan dan masalah yang ada dalam rangka peningkatan kinerja layanan birokrasi. Nah, kemudian ini saya lewat aja. Jadi yang manual itu waktunya lama, sumber daya banyak, dan lain-lain. Kemudian prosesnya panjang sekali. Nah, ini kemudian kita menggunakan kertas, ya. Ini menggunakan kertas, kemudian kita sebar, kemudian kita tabulasi. Ini pengalaman kita. Untuk satu satker kita perlu waktu 3 jam mengolah datanya itu. Nah, ini sumber daya yang kita gunakan, kami pernah melakukan ini, untuk 113 satker, kita butuh anggaran 500 juta lebih, hampir 600 juta. Padahal yang kita survei hanya 113 satker. Nah, kemudian ini matriks perbandingannya, kemudian kalau kita lihat secara elektronik, hasilnya real time, menghemat sumber daya yang ada, margin error rendah, kemudian menghindari konflik kepentingan. Nah ini kalau pakai kertas gampang ditukang-tukangi, kemudian sangat transparan, dan yang paling penting adalah proses penilaian dilakukan oleh penerima layanan secara langsung, sehingga kontrol langsung atau seketika itu oleh masyarakat penerima layanan publik. Nah, ini kita bisa lihat di dalam survei secara online ini, kita menggabungkan 4 proses sekaligus dalam satu rangkaian kegiatan optimalisasi dari proses yang tadi secara manual tadi. Nah, ini proses surveinya. Yang pertama, pengguna layanan itu bisa melakukan scan QR code, kemudian mengisi, akan muncul ini di layar handphonenya, kemudian
di dashboard di kami akan muncul seperti ini. Kemudian juga akan muncul diagram batangnya, sehingga kita bisa melihat mana sih yang sudah baik dan mana sih yang masih buruk menurut kacamata penerima layanan publik. Nah, kemudian ini saya lewat aja. Nah, ini manfaatnya mengetahui masalah dengan segera. Kalau begitu kita segera mengetahui masalah, berarti kita bisa lebih cepat dan terfokus dalam mengambil tindak lanjut dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kemudian, ini sebagai contoh, jadi kalau kita lihat, ini hasil verifikasi dan evaluasi Kanwil kelas 1 khusus Medan. Di 2019, ini IKM-nya seperti ini, nilai IKM-nya. Di 2020 semester pertama, triwulan pertama, hasilnya seperti ini. Ada 2 komponen, yaitu biaya dan respon, yang mengalami penurunan. Padahal ini Satker sudah WBBM. Kemudian, di aspek integritasnya, ini ada 4 yang menurun dibandingkan dengan survei 2019. Nah, kalau kita lihat diagram laba-labanya, bisa kelihatan seperti ini. Kemudian kita lihat diagram batangnya, kelihatan dengan jelas seperti ini. Ini IPK-nya juga akan kelihatan seperti ini. Batangnya, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini batas minimal karena dia sudah WBBM. Kemudian ini lapas kelas 2 Cibinong. Ini masih WBK. Jadi kalau kita lihat survei 2019 seperti ini, 2020 triwulan pertama seperti ini, untuk IKM ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang turun. Sedangkan IPK semuanya turun. Nah, ini yang bisa kita lihat secara real time. Jadi kalau kita lihat pusing dengan yang Excel ya, kita bisa lihat yang laba-laba, atau kita juga ada pilihan dengan yang batangnya. Begitu juga ini IPK untuk diagram laba-laba, ini batang. Nah, pengembangan kami sekarang adalah di dalam survei layanan publik juga ada survei integritas organisasi, di mana yang mengisi ini adalah pegawai. Jadi kita mau mengetahui bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh pelayan publik dilayani oleh organisasinya. Jangan-jangan adanya pungli di situ karena memang pelayan publiknya tidak dilayani dengan baik oleh organisasi tersebut. Maka ini kita lihat juga, apakah pelayan publik dalam melayani publik dilayani dengan baik oleh organisasi. Nah, di survei 3A ini juga kita masukkan, kemudian kita juga sudah mengembangkan untuk penilaian pegawai teladan. Kita juga pernah melakukan pretest dan post-test ini di BPSDM. Ini tergantung kepada jenis pelatihannya apa untuk pelatihan. Kemudian kita juga melakukan verifikasi terhadap hasil survei yang kita lakukan. Nah, sekarang yang sedang kita kembangkan adalah untuk whistleblowing system. Nah, kami di dalam evaluasi kita ada persoalan nih, mungkin ini Pak Agus Uji, kami bermohon, yaitu penggunaan versi bahasa populer dan bahasa Inggris atau bahasa asing. Karena yang kami temukan di lapangan adalah penggunaan bahasa yang kaku di dalam survei itu mempengaruhi pemahaman dari teman-teman penerima layanan. Jadi usul kami adalah bagaimana kalau bahasanya disederhanakan,
menyederhanakan pertanyaan menjadi ada bahasa Indonesia populer, kemudian juga seperti di Denpasar, di Labuan Bajo yang banyak asingnya, kami juga memohon dikasih izin bahwa survei ini kita menggunakan juga pilihan bahasa asing atau minimal ada bahasa Inggris sehingga tidak hanya masyarakat Indonesia yang di perkotaan saja yang paham, tapi juga masyarakat Indonesia sampai ke pelosok dan teman-teman wisatawan dan asing juga bisa melakukan pengisian terhadap survei yang dilakukan. Mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan, kelebihan 50 detik saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aman Riyadi. Berikutnya saya beri kesempatan ke Pak Agus Uji. Pak Agus Uji Hantara dari ASDE Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementerian PAN-RB. Dari tadi kita bicara soal pelayanan publik, mungkin Pak Agus akan menjelaskan pada kita semua gimana sih pelayanan publik